soal kondisi kesehatannya. Apalagi Vidi bernyanyi sambil duduk dan bahkan meneteskan air mata seolah menegaskan ia akan hiatus sejenak dari para penggemarnya. Pemirsa silat RCTI, kabar mengejutkan datang dari penyanyi Vidi Aldiano. Lewat unggahan emosional, pelantun nuansa bening itu mengumumkan keputusan untuk hiatus dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat berkarya, melainkan demi satu hal yang lebih penting, yakni pemulihan kesehatan dan perawatan diri setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker ginjal. Vidi mengungkap bahwa tubuhnya butuh waktu untuk benar-benar pulih. Setelah menjalani berbagai pengobatan intensif di Malaysia dan Thailand, ia merasa sudah terlalu lama memaksakan diri tanpa jeda. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break, untuk fokus kepada pemulihan diri. Gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan. Tulisannya dalam pernyataan yang langsung menyentuh hati para penggemar. Meski memilih rehat dari panggung musik dan layar kaca, Vidi menegaskan bahwa ia tidak akan sepenuhnya menghilang. Suami dari aktris Sheila Dara itu akan tetap aktif di media sosial, berbagi kabar dan semangat kepada para pengikutnya. Masih dalam proses. Doain aja Mbak, aku sih masih ikhtiar terus, apapun yang bisa aku lakukan untuk bisa lebih sehat aku lakukan. Ya doain banyak karya, banyak obat buat akunya gitu. Di tengah pengumuman hiatus dari dunia hiburan, penampilan terbaru Vidi Aldiano di salah satu konser pada tanggal 30 Oktober lalu sempat membuat publik cemas. Ia terlihat jauh lebih kurus dari biasanya, memicu kekhawatiran warganet soal kondisi kesehatannya. Apalagi Vidi bernyanyi sambil duduk dan bahkan meneteskan air mata seolah menegaskan ia akan hiatus sejenak dari para penggemarnya. Namun, ditemui kemarin di sebuah acara, Sheila Dara, sang istri, segera merespons kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa Vidi dalam keadaan baik. Di sisi lain, sang musisi pun menjelaskan bahwa dirinya tengah menjalani proses penyembuhan, selalu berikhtiar dan tetap semangat agar bisa kembali sembuh. Lalu benarkah kedua orang tua Vidi bersyukur dengan kehadiran Sheila yang selalu setia menemani sejak keduanya menikah 15 Januari 2022 lalu? Oh iya dong, harus dong, karena aktivitas yang bikin aku glowing dari dalam. Jadi nggak cukup glowing dari luar, glowing dari dalam harus ya guys. Yang penting Vidinya bahagia, apapun yang dia lakukan dengan hatinya senang. Dan pastinya dari kita, mama papanya, semua keluarga mendoakan dia tetap selalu semangat dan bahagia pasti. Terima kasih buat Sheila, satu frekuensi, apa aja cocok gitu, menantu terbaik. Kan Sheila menantu pertama, ya semoga sehat Vidinya. Di tengah kekhawatiran publik atas penampilannya yang terlihat kurus saat tampil di konser, Vidi Aldiano pun sempat buka suara. Ia menjelaskan bahwa perubahan fisik tersebut merupakan efek dari program medis yang sedang dijalaninya sebagai bagian dari proses pemulihan kanker ginjal. Menurutnya, kondisi tubuh saat ini adalah hasil dari perawatan intensif yang telah ia jalani selama beberapa tahun terakhir.
Vidi turut meminta doa dan dukungan dari para penggemar. Ia menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjaga kesehatan agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa meski harus rehat dari dunia hiburan. Ya, aku sih lagi berasa aku putusan light ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku lebih bagus, ya nggak apa-apa, terima kasih. Iya, ini dietnya berhasil kayaknya ya. Nggak, materi kayak serangkaian dari treatment lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak masalah gendut kurusnya, tapi yang penting sehat ya Mas. Jadi mohon doanya ya teman-teman. Di tengah kabar Vidi Aldiano yang memutuskan hiatus demi fokus pada pemulihan kanker ginjal, kisah haru juga datang dari aktor senior Fahmi Bow. Pasca hanya bisa terbaring di tempat tidur di kos-kosan dan membuat banyak publik terenyuh, yang akhirnya membuat Raffi Ahmad mendatanginya dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Kini kondisi Fahmi Bow makin membaik. Saat tim Silet meliput secara eksklusif kondisi terkini Fahmi di rumah sakit, tampak sosok sang mantan istri Nita yang dengan penuh perhatian terus merawat Fahmi setiap hari. Padahal Nita sudah bercerai dengan Fahmi, namun ia tetap peduli dan sayang. Nita terlihat menyiapkan makanan sesuai permintaan Fahmi, mulai dari bubur, sup, hingga buah pepaya yang baru bisa ia makan setelah 2 bulan lebih tak berselera. Nita pun menyuapi Fahmi yang hanya bisa terbaring dengan sabar. Dirinya bahkan setia membantu mantan suaminya itu dalam berbagai keperluan sehari-hari. Ayam bumbu kuning, ikan filet, terus ini sayur sop, sama ini tumis labu, buahnya melon, dan ini nasinya bukan nasi ya tapi bubur. Mau minta sup dulu katanya. Ya. Adiknya tuh dikunyah doang, tapi nggak bisa nelen. Jadi harus dibuang, karena nelen sakit katanya nggak bisa masuk. Sekarang alhamdulillah pagi ini masuk semua. Ya Bu, makasih ya yang ini udah nolong saya. Menjadi sosok paling perhatian, meski status mereka sudah berakhir, Nita rela mengesampingkan segalanya demi mendampingi Fahmi Bow dalam masa perawatan. Awalnya Nita masih bekerja dan harus bolak-balik rumah sakit sepulang kerja setiap Jumat, bahkan tetap datang di akhir pekan. Namun karena kelelahan fisik dan dorongan dari anak-anak serta Fahmi sendiri, Nita akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan kini fokus merawat Fahmi 24 jam penuh. Tadinya kan saya kerja, ya karena kan memang saya nggak ada yang nyari nafkah kan, saya harus kerja. Pas kerja itu saya juga agak lelah kan, bolak-balik rumah sakit, badan saya capek terus terang. Nah begitu saya mikir-mikir, saya konsultasi sama anak, gimana nih? Ya udah mama resign aja, fokus ngurusin ayah. Itu permintaan anak-anak dan Fahmi. Ya jadi saya resign, jadi sekarang fokus saya ngurusin Fahmi 24 jam. Mulai tahun 2023 itu ada komunikasi rutin. By WA, terus kadang saya suka datang ke kosannya kalau saya libur. Saya kan libur Sabtu Minggu untuk gantiin spray, ngepel, beres-beresin. Itu datang sebenarnya saya dan anak-anak tuh datang. Cuman kita tuh nggak pernah, nggak mau media tuh tahu. Awalnya, ketika di tengah perjuangan Fahmi Bow melawan kondisi kesehatannya yang kian memburuk, dukungan tak terduga datang dari Raffi Ahmad. Dalam curhat haru yang dibagikan oleh Nita, mantan istri Fahmi, terungkap bahwa Raffi lah yang langsung membawa Fahmi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak dan diberikan perawatan VIP dan terbaik. Bahkan rencananya hari ini akan menjalani operasi. Tak hanya itu, Raffi bahkan berkali-kali menjenguk Fahmi Bow di rumah sakit dan membawa serta Mama Ami Konita untuk memberikan dukungan moral untuk Fahmi Bow. Terus datang Raffi tuh ngobrol-ngobrol dia kaget, kenapa sih kok sampai kayak begini, dia cerita segala macam bla bla bla. Ke rumah sakit sudah dirawat 2 kali. Nah, sekarang gimana, kita berobat aja ya biar tuntas, katanya, biar ketahuan penyakitnya apa. Jadi kita datang, ambulan tuh datang jam 7,
Kita tinggal nyampe di IGD udah tinggal duduk manis, boboan manis Fahminya. Itu tim dokter sudah datang semua, yang ngambil darah, yang infus semua. Pokoknya udah langsung totalitas diperiksa. Ya alhamdulillah supportnya Raffi buat Fahmi. Ya ketika ada rezeki ya saling tolong, apalagi melihat keadaannya Fahmi kan sedang sakit, terus kayaknya memang prihatin. Jadi alhamdulillah Raffi bisa menolong. Ya untuk Raffi juga saya keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Jadi doain aja mudah-mudahan Fahmi cepat sembuh dan teman-teman yang sakit, teman-teman pekerja seni semua yang senior, yang junior semua cepat sembuh. Bukan hanya Raffi Ahmad, dukungan juga datang dari para sahabat hingga masyarakat untuk Fahmi Bo yang kini terus berjuang demi kesembuhannya. Selain Haikal Kamil dan Zaskia Adya Meka dan artis yang lain datang menjenguk, kemarin tak ketinggalan, seorang sahabat bernama Safira juga datang sambil membawa makanan, buah-buahan, hingga memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada Fahmi Bo. Hari ini memang hari yang bikin aku senang. Dari pagi sampai malam nih, terakhir Safira yang karena aku udah nggak boleh datang lagi. Karena besok harus jalan operasi, jadi aku perlu istirahat. Aku awalnya ngeliat dari video-video gitu ya seliweran di sosial media, terus habis itu aku terinspirasi, pengen ikut datang, pengen ikut ngejenguk gitu ya kan, aku hatinya tersentuh, jadinya aku pengen ngejenguk juga Om Fahmi. Dari aku ngeliat Kak Raffi itu, Raffi Ahmad sangat inspiring dan semoga teman-teman yang menonton ini juga terinspire untuk membantu orang-orang di sekitar kalian.